pada pengaturan setting untuk menggunakan metode permit, pakai metode block. Hati-hati untuk block, kita bisa kebocoran data. Akan blok, mereka bisa menggunakan device, perangkat handphone lain bisa masuk. Tapi di sini gunakan metode inskripsi, jamin bawaan router, modem. Saya jamin kalian tidak bisa masuk. Akan metode permit, jamin itu aman tanpa menggunakan manajemen mikrotik, menggunakan manajemen bawaan router ASP, IndiHome, IndiBiz, ataupun ASP lain seperti Biznet atau Econplex. Artinya settingan ROM tersebut punya ROM atau tambahan pengaturan permit. Saya jamin itu tidak akan bakalan kode pun tidak akan bisa menjebol. Orang yang tahu user password pun bisa masuk, selain kita sendiri yang atur, kita sendiri yang kasih aksesnya. Seperti apa nanti simak video berikutnya. Terima kasih Dohon. Jadi langkah pertama kita masuk ke browsing, bisa juga menggunakan Google Chrome, tapi di sini saya menggunakan browser bawaan Windows 10 atau Windows 11, yaitu Microsoft Edge. Nah, di sini tinggal kita menyesuaikan untuk IP address default bawaan modem tersebut atau ISP tersebut, misalnya ISP IndiBiz, IndiHome, ataupun ISP provider lain seperti Biznet, Econplex. Tapi pada kesempatan ini saya menggunakan eksperimen untuk WiFi atau modem IndiHome berhubung berlangganan ISP IndiHome atau IndiBiz. Jadi untuk password defaultnya menggunakan IP 192.168.11, kemudian enter. Nah, di sini kita masuk menggunakan username atau password bawaan ONT tersebut atau modem provider tersebut. Di sini tipe modem yaitu CTE F609. Jadi untuk password user defaultnya biasanya itu menggunakan user, tapi di sini untuk passwordnya saya sudah modifikasi password dan enter. Pertama kita masuk ke network, kemudian SSD setting. Nah, di sini langkah pertama ini kita harus hide nama wifi kita supaya pengguna lain atau tetangga tidak bisa mengakses atau melihat nama wifi tersebut. Kita centang, kemudian setelah dicentang hide SSID ini kita sembunyikan, kita beri maksimum klien atau batasan klien untuk dapat mengakses wifi kita. Jadi di sini saya sebagai contoh saya input nama klien saja. Setelah itu kita submit. Setelah submit baru kemudian langkah berikutnya kita cek di access control list atau associated device. Associated device ini kita cek ada berapa device yang terkoneksi pada wifi kita. Misalnya untuk SE 60 10 8 dan 99. Nanti ada satu device, apakah dia handphone atau laptop atau komputer. Nah, untuk bisa mengetahui MAC address tersebut tentunya kita bisa cek secara manual. Misalnya kita ingin memberikan hak akses wifi kita kepada orang-orang tertentu, otomatis kita bisa cek via handphone yang bersangkutan. Kita cek MAC addressnya pada handphonenya atau pada komputernya. Setelah kita cek yang mana itu memang harus kita izinkan untuk dapat mengakses wifi kita, berarti dalam hal ini tidak ada masalah. Kemudian bagaimana untuk mengecek MAC address pada komputer tersebut? Ada komputer, saya akan berikan contoh sini seperti ini. Misalnya di laptop saya, masuk ke icon terkoneksi pada wifi tersebut, kemudian open network di property, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada MAC address, berarti dalam hal ini MAC address untuk laptop yang terhubung. Laptop pada saat ini saya gunakan terkoneksi dengan wifi yang sedang aktif atau wifi kita yang sedang online. Pastikan. Nah, di sini 3558 untuk MAC address ini. 2C baru 3558. Apakah cocok? Nah, ini 2C 3558. Berarti ada 3 device yang terkoneksi pada wifi sekarang ini atau wifi kita. Nanti ada 3 device yang aktif terkoneksi pada wifi kita. Itu pun kalau kita tidak dapat memberikan akses kepada MAC address device tersebut, kita boleh setting untuk menghindari pengguna-pengguna lain yang koneksi ke wifi kita, misalnya menggunakan password sharing atau QR code, barcode dan lain-lain. Jadi kita bisa atasi tanpa menggunakan mikrotik. Jadi kita bisa gunakan manajemen pada sistem router bawaan ISP tersebut. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu berapa device yang kita berikan hak akses, mengetahui MAC address-nya, MAC address HP atau MAC address komputer. Kalau untuk di handphone gampang, kita
untuk cari tahu MAC address-nya itu berapa. Nanti kita masuk ke wifi handphone itu yang kita kasih akses, kita cek MAC address-nya. Setelah kita cek, kemudian langkah berikutnya kita masuk ke akses control list. Misalnya ini ada 8 device yang saya sudah input, saya berikan hak aksesnya. Jadi di luar dari 8 ini itu tidak akan bisa masuk ke wifi kita untuk koneksi ke wifi kita. Kenapa? Saya di sini menggunakan mode permit. Biarpun atau orang yang sudah mengetahui password atau nama wifi kita untuk koneksi ke wifi kita itu akan ditolak oleh sistem manajemen router kita, router bawaan ISP tersebut. Dia tidak akan bakalan dapat terhubung ke wifi kita. Caranya seperti apa? Yang intinya pertama itu kita harus mengetahui MAC address. Nah, kita mengizinkan 8 device ini, otomatis kita harus mengetahui MAC address. Untuk mengetahui MAC address tersebut, kita secara manual bisa langsung mengecek HP tersebut. Misalnya klien A, dia koneksinya ke handphone, kita cek handphonenya itu menggunakan MAC address apa. Kita cek secara manual. Bisa juga kita cek di Asus device. Di sini di Asus device ini ada tiga device yang terhubung. Jadi yang sedang online. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa itu merupakan klien user yang kita izinkan, tidak masalah. Kalau di sini ada banyak MAC address device atau IP yang tidak sesuai dengan hak akses yang kita kasih. Misalnya kita kasih 8, terus di sini ada 12, berarti itu ada handphone atau device lain yang terkoneksi pada wifi kita. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus memberikan hak akses lebih berlapis supaya tidak bisa mereka sembarangan masuk ke wifi kita. Di sini kita menggunakan akses control list. Kita harus mengetahui, misalnya di sini saya sudah catat, misalnya untuk MAC address handphone saya sudah input di sini. Kemudian laptopnya di sini, misalnya pengguna handphone lain Hasan di sini untuk MAC address-nya, misalnya Budi TPSTB IndiHome MAC address-nya ini, misalnya Andrea MAC address handphone-nya di sini. Jadi kita tinggal input untuk memberikan batasan hak akses pada device tersebut. Misalnya untuk handphone saya Oppo 16 ini 325 Nah, di sini ini sudah saya input. Caranya gampang, tinggal kita mengikuti kode MAC address, kemudian kita input atau ketik. Misalnya untuk Oppo itu B4, kita ketik B4, kemudian 5B, kemudian 1D 6325. Setelah selesai, sudah cocok dengan MAC address handphone kita atau komputer laptop kita langsung add. Otomatis dia akan masuk pada list tabel manajemen router kita, dia akan terdaftar. Jadi di luar dari tabel sistem manajemen kita ini, itu tidak akan dapat mengakses wifi kita. Kenapa? Yang terdaftar hanya 8 device ini, baik laptop atau komputer. Biarpun klien tersebut atau orang tersebut mengakses wifi kita, dia sudah tahu passwordnya, dia sudah tahu nama wifi kita, tidak akan bakalan tembus pada sistem manajemen router kita, tidak akan bisa terhubung pada wifi kita. Caranya seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu MAC address handphone atau komputer laptop. Untuk mengecek MAC address laptop atau komputer gampang seperti yang saya sudah jelaskan pertama, seperti ini. Nah, kita masuk ke properti sini untuk icon wifi-nya open network, kemudian kita langsung cek di properties, scroll ke bawah. Nah, ini MAC address untuk komputer atau laptop tidak, physical address MAC address-nya. Untuk handphone, biar kita nanti cek pada handphone tersebut. Jadi kita cek. Kalau untuk handphone settingannya kita harus masuk ke settingan wifi-nya. Di situ ada MAC address-nya.
Oke, ini cara untuk mengetahui MAC address pada device handphone kita pada umumnya. Pertama kita cari pengaturan, menu untuk pengaturan, masuk, kemudian kita cari untuk WiFi, kita masuk ke settingan WiFi, kemudian masuk ke pengaturan lanjutan. Nah, paling bawah di sini ada alamat MAC address. Sini alamat MAC addressnya. Ini untuk IP-nya IP4. Jadi gampang sekali untuk mengetahui semua alamat atau MAC address pada device handphone kita pada umumnya, tergantung dari settingan menu-menu pada handphone atau merek handphone tersebut. Pada umumnya caranya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kita catat secara manual ini tanpa menggunakan mikrotik. Jadi dengan sistem ini kita bisa menghindari tetangga-tetangga atau pengguna lain yang mengakses WiFi kita secara diam-diam. Walaupun sudah tahu passwordnya atau nama WiFi-nya untuk connect, tetap tidak bisa terhubung, tidak bakalan mengakses WiFi kita. Menggunakan metode sering password atau QR code, barcode tidak akan bakalan tembus. Saya jamin itu aman. Ini sistem manual ini tanpa menggunakan mikrotik. Kemudian setelah kita sudah input di akses kontrol sini, kita cek. Nah, kalau sudah sesuai dengan apa yang kita izinkan, klien yang kita izinkan untuk mengakses WiFi kita, baik laptop maupun komputer atau handphone, sudah sesuai kita catat, sesuai dengan yang ada di list tabel ini, tabel MAC address, sudah tambahkan add, sudah tampil semua. Langkah berikutnya itu yang terakhir, yang ketiga itu kita masuk ke administrasi. Kemudian pilih sistem manajemen. Di sistem manajemen kita pilih reboot. Otomatis modem tersebut akan restart, kemudian WiFi akan disconnect. Setelah dia restart, hidup kembali secara otomatis, kemudian akan terkoneksi ke tersebut. Nanti dicoba dipraktekkan. Jadi biarpun menggunakan QR code atau password, kita tidak akan bakalan tembus pada sistem modem tersebut yang kita sudah atur manajemennya. Jadi yang perlu kita ketahui untuk settingan ini, saya sarankan kita koneksinya itu menggunakan kabelan. Kita koneksi menggunakan kabelan dari laptop atau komputer ke modem USB tersebut, misalnya modem IndiHome, kita colokkan menggunakan kabelan. Tapi di sini sebagai contoh eksperimen, saya menggunakan koneksi wireless atau menggunakan jaringan tanpa kabelnya, kita connect ke WiFi. Tapi alangkah baiknya saya sarankan harus kita gunakan kabelan pada proses settingan manajemen seperti ini. Kalau kita menggunakan WiFi, otomatis pas dia reboot atau restart tidak akan terbaca. Jadi kita pas masuk ke sistem portalnya itu 1998 tidak akan terbaca. Jadi otomatis kita harus reset kembali modem tersebut. Tapi kalau menggunakan kabelan akan normal pada IP tersebut terbaca pada portalnya. Jadi kita harus gunakan kabelan untuk koneksi settingan tersebut. Jadi jangan gunakan untuk settingan menggunakan jaringan wireless. Jadi kita harus koneksikan menggunakan kabelan. Itu sarannya. Tidak disarankan untuk menggunakan koneksi tanpa kabel, itu wireless. Jadi ini berlaku untuk semua provider yang ONT-nya atau modemnya mempunyai settingan itu. Kita harus gunakan settingan
ini pada umumnya. Jika ada settingan seperti ini, kita harus coba lakukan. Kita harus Oke, untuk WNS-nya ini disable. Jangan lupa untuk WPS modenya ini jangan statusnya jangan PVC. Kita harus gunakan disable. Karena ini kalau kita VBC otomatis ada indikasi untuk terutama untuk QR code itu bisa menjebol handphone yang mempunyai sistem yang upgrade untuk WBS untuk bisa melacak. Makanya di sini disable, matikan. Kurang lebih seperti itu nanti dipraktekkan.